semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan video edukasi terkait sistem reproduksi manusia. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya Agnes Suharti dengan NIM 46 2025 019. Saya Alberta Veronica Larika Putri dengan NIM 46 2025 044. Dan saya Eleventinia Norvajewina dengan NIM 46 2025 060. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kehidupan manusia itu dimulai? Lalu, hanya satu sperma yang mampu menciptakan kehidupan baru. Dan, bagaimana tubuh mengetahui kapan harus menghasilkan sel reproduksi? Nah, di balik semua itu, terdapat sebuah sistem yang bekerja dengan sangat presisi, yaitu sistem reproduksi manusia. Sistem ini bukan sekedar kumpulan organ. Setiap sel, setiap hormon, dan setiap proses biologis bekerja seperti sebuah orkestra yang sempurna. Hari ini, kita akan memasuki perjalanan luar biasa di dalam tubuh manusia. Selamat datang di video fisiologi sistem reproduksi. Mari kita mulai petualangan menuju asal mula kehidupan. Nah, kita mulai dari perjalanan tubuh laki-laki. Di sini terdapat pabrik kecil yang bekerja tanpa henti selama hidup manusia. Meskipun ukurannya sangat kecil, testis mampu menghasilkan jutaan sperma setiap hari melalui proses spermatogenesis. Selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron, hormon yang berperan dalam pertumbuhan otot, pertumbuhan suara, hingga perkembangan organ reproduksi. Namun, sperma yang baru direproduksi belum mampu berenang. Ia harus bersekolah terlebih dahulu di epididymis. Nah, disinilah sperma belajar menjadi lebih matang, kuat, dan siap melakukan perjalanan panjang. Nah, ketika terjadi ejakulasi, vas deferens menjadi jalan tol bagi jutaan sperma. Perjalanan membutuhkan energi. Karena itu, vesikula seminalis menyediakan fruktosa, bahan bakar utama sperma. Kelenjar prostat memberikan cairan pelindung agar sperma mampu bertahan hidup. Selanjutnya adalah misi mencari sel telur. Perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Bayangkan, lebih dari 200 juta sperma memulai perjalanan, tetapi hanya satu yang akan menjadi pemenang. Nah, menariknya, ini seperti lomba maraton dengan peserta sebanyak penduduk sebuah negara. Jika tubuh pria adalah pabrik, maka tubuh wanita adalah rumah pertama bagi kehidupan. Di dalam ovarium tersimpan ribuan calon sel telur. Namun, biasanya setiap bulan hanya satu yang matang. Inilah lokasi paling romantis dalam tubuh manusia. Pertemuan antara sperma dan ovum biasanya terjadi di sini. Rahim adalah tempat tumbuh kembang kehidupan. Selama 9 bulan, organ ini akan melindungi janin. Setiap bulan, tubuh wanita menyiapkan kasur yang nyaman bagi calon embrio. Dan hebatnya, semua proses dikendalikan oleh otak. Nah, bagaimana tubuh kita mengatur sistem otak reproduksi? Semuanya dimulai dari otak kita. Yang pertama, hipotalamus, menghasilkan hormon GnRH yang kemudian dilepaskan ke sistem portal hipofisis. Selanjutnya, GnRH merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon FSH dan LH ke dalam aliran darah. Kemudian, FSH dan LH bekerja pada organ targetnya, yaitu ovarium pada wanita atau testis pada pria. Hasilnya, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan testis menghasilkan hormon testosteron. Nah, ketiga hormon ini memiliki peran penting. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen ini berperan dalam perkembangan ciri kelamin sekunder wanita, mengatur siklus menstruasi, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam menyiapkan dan mempertahankan endometrium, serta menunjang kehamilan. Yang terakhir ada hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam perkembangan ciri kelamin sekunder pria, mengandung spermatogenesis, serta meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang.
Pembuahan terjadi ketika sperma membuahi ovum, lalu membentuk zigot atau sel tunggal diploid. Zigot membelah berkali-kali membentuk massa sel padat yang disebut morula. Morula berkembang menjadi blastokista yang memiliki rongga dan massa sel dalam atau inner cell mass. Blastokista menempel dan menembus dinding rahim atau endometrium untuk implantasi. Setelah implantasi, terbentuk embrio dengan organ-organ dasar mulai berkembang. Lalu, embrio berkembang menjadi janin, organ semakin matang dan janin siap tumbuh hingga kelahiran. Satu sel yang sangat kecil terbentuklah miliaran sel tubuh manusia. Inilah awal mula kehidupan. Hari ini kita telah mengenal sistem reproduksi manusia. Kita memahami bagaimana organ-organ tersebut bekerja sama menghasilkan kehidupan. Semoga video ini membuat kita semakin menghargai betapa luar biasanya tubuh manusia, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini.